Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, Lek. Ya, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Pada materi hari ini yaitu topik 15, yaitu mengenai penyebab aktif kesejahteraan versus penyebab fundamental kesejahteraan. Di mana ini nanti akan dipresentasikan oleh mahasiswa kelompok 5. Mohon diperhatikan waktunya. Nanti kalau ada pertanyaan setelah presentasi di akhir presentasi bisa ditanyakan. Ada waktu presentasi, kalau ada pertanyaan segera ditulis di dalam kertas ya, di dalam sebuah kertas, nanti bisa ditanyakan akhir daripada presentasi. Sebelum kita mulai, agar presentasi ini berjalan dengan lancar, agar sinyalnya bagus dan semua tidak ada hambatan, marilah kita berdoa. Karena pada hari ini juga termasuk materi yang terakhir. Minggu depan kita sudah UAS ya. Marilah kita berdoa mulai. Alhamdulillah selesai ya. Sekarang disiapkan untuk presentasi kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 tentang penyebab aktif kesejahteraan. Langsung saja kami mulai agar tidak lama dan waktunya bisa berjalan. Monggo Mas Baru. Penyebab aktif kesejahteraan. Penyebab aktif kesejahteraan mengacu pada 5 bagian utama, yaitu keluarga, sosial, keuangan, dan pekerjaan. Sesuatu keadaan bisa disebut sejahtera ya, sosial, iptek, dan lain sebagainya berada dalam keadaan baik, makmur, sebaliknya keadaan indikator penyebab kesejahteraan diantaranya adalah jumlah dan pemerataan pendapatan ini berhubungan dengan masalah ekonomi, pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja. Dua, pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. 3, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.
pen Mas. Laptop gua. Tapi laptop gua. Kedua akan Aku S. dibacakan oleh langsung fundamental adalah dasar secara umum prinsip yang harus dilakukan berdasarkan realitas. Analisis ekonomi menjadi utama yang harus dilakukan dalam mengambil fundamental ekonomi. Sudah. Ekonomi. Fundamental ekonomi artinya segala hal yang penting dan mendasar beberapa hal tersebut selain pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit anggaran, defisit anggaran berjalan dan Randy. penyebab fundamental ekonomi Indonesia. Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Santoso, Indonesia mempunyai fundamental Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Wimo Santoso, Indonesia mempunyai fundamental ekonomi yang kuat. Tekanan yang terjadi pasar keuangan hanyalah fenomena sementara sebagai akibat dari rebalancing portfolio dari global investor. OJK bersama Bank Indonesia dan pemerintah senantiasa berkoordinasi untuk memutuskan berbagai kebijakan dalam koridor kewenangan masing-masing untuk meredam gejolak ini. OJK memiliki kebijakan untuk mendukung program strategis pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dengan berbagai inisiatif pengembangan di pasar modal. Pembangunan infrastruktur ini penting bagi Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi jumlah pengangguran, serta mendorong konektivitas dan kegiatan ekonomi di daerah sekitarnya. Pemerintah Jokowi JK telah mampu menjaga keseimbangan antara supply dan demand. Supply berhubungan dengan pembangunan infrastruktur, sedangkan demand dalam hal moneter dan fiskal. Manfaat menjaga supply dan demand tetap seimbang adalah Indonesia siap melakukan transformasi ekonomi tanpa harus memindahkan sumber daya manusia dan sektor pertanian ke industri. Fundamental ekonomi. Fundamental ekonomi harus selalu didorong dan diarahkan untuk berkembang dengan cara sebagai berikut. 1. Memajukan variabilitas instrumen pembiayaan pasar modal seperti sekuritisasi, obligasi perpetual, green bond, obligasi daerah, dan finance. 2. Membuat proses penerbitan di pasar modal lebih mudah. 3. Menerapkan beberapa kebijakan yang mendukung pasar modal seperti pengembangan instrumen dan pasar hedging. C. Lembaga dan pembangunan ekonomi. Pengertian kelembagaan.
Kelembagaan merupakan suatu hubungan manusia yang dibentuk melalui struktur kelompok dalam masyarakat untuk mengatur suatu organisasi dengan tujuan yang sama dan dibatasi oleh norma-norma serta kode etik demi menyukseskan awal dari terbentuknya kelembagaan tersebut. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif memuat 3 pilar utama. 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi. 2. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. 3. Perluasan akses dan kesempatan. Kelembagaan dengan pembangunan. Kelembagaan menjadi kunci sukses dalam kelancaran pembangunan. Suatu kelembagaan harus dapat membaca dan memantau segala kegiatan perekonomian yang ada di dunia luar. Kelembagaan berperan dan bertanggung jawab menjaga keseimbangan pembangunan dan pemerataan daerah, melengkapi kebutuhan yang terjamin bagi pelayanan masyarakat dan tetap terus mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Barang. D. Bagaimana lembaga ekonomi mempengaruhi dampak ekonomi? Lembaga ekonomi memiliki fungsi yakni sebagai berikut. 1. Mengatur hubungan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan produktivitas ekonomi semaksimal mungkin. 2. Mengatur masalah distribusi juga konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup manusia. Next. Contohnya, lembaga keuangan perbankan. Ketika negara sedang melakukan proses pemulihan ekonomi, umumnya bank masih belum siap optimal dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan internasional yang menggambarkan rasio perbandingan jumlah kredit yang diberikan pada pihak ketiga. Aku jadi lah ya makanya sing anu si aku ya. Alasan dibalik lembaga ekonomi ekstraktif. 1. Untuk mengelola kekayaan alam menjadi bermanfaat. 2. Membuka lapangan kerja baru. 3. Menambah keuntungan. 4. Menyediakan alternatif kebutuhan manusia. 5. Menikmati kekayaan alam. Bu Dewi, Ya, ini mohon maaf. ya. Waktunya tinggal sedikit. Kalau nanti join lagi gimana Ya, Bu Dewi? gini aja, kita keluar, nanti gabung lagi gimana? Ya, buat lagi. Bisa nggak nanti Ya, Bu, disambung Zoom-nya ya? Keluar ya dulu ya. Iya, tadi saya lihat tuh kok habis waktunya. Ya, udah. Keluar ya, Bu Dewi ya. Ya, Bu. Siap. Nggak usah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan melanjutkan presentasi kami. F. Lembaga ekonomi inklusif dan revolusi industri. Pengertian lembaga ekonomi inklusif. Ekonomi inklusif atau World Economic Forum (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi tunjukkan untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan menerapkan perluasan dan kemakmuran ekonomi serta memberi akses yang luas pada masyarakat. Fungsi lembaga ekonomi inklusif. Tujuan utama bangunan yang inklusif adalah menghubungkan penduduk dengan perekonomian melalui kesempatan kerja, akses terhadap kesempatan ekonomi dan dengan pengalaman sosial. Menurut data BPS, statis Kendala dan jalan keluar revolusi industri. Ada 3 krisis besar yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi inklusif, yakni ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu diterima membangun baru yang lebih sifat inklusif. Salah satu upaya pemerintah yaitu mengembangkan industri 4.0 yang berfokus pada 5 sektor, yakni industri F dan B, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Pengusahaan memiliki peran penting dalam pergerakan ekonomi nasional. Dengan dunia usaha yang semakin meningkat, maka potensi menumbuhkan usaha-usaha baru yang akan mampu menciptakan peluang kerja yang lebih banyak lagi. Apakah bantuan asing menjadi solusi kemiskinan dunia? Menurut pemahaman kami, bantuan asing bisa menjadi solusi permasalahan kemiskinan dunia. Sebab bila hanya mengandalkan hanya dari negara sendiri, itu tidak akan bisa dan sulit untuk dilaksanakan. Karena akan susah mengendalikannya. Maka dari itu, bantuan asing itu sangat bisa dijadikan sebagai solusi. Dibutuhkan pemanfaatan optimal terhadap sektor swasta dan sumber daya domestik sebagai faktor pendorong kerjasama internasional melalui berbagai intuisi, seperti menjalin kerjasama antar negara yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, yang dapat memberikan peningkatan ekonomi masyarakat di tiap negara yang terjalin. Kesimpulan, penyebab aktif kesejahteraan mengacu pada bagian utama, yakni fisik, keluarga, sosial, keuangan, dan pekerjaan. Adapun indikator penyebab kesejahteraan diantaranya yaitu 1. Jumlah dan pemerataan pendapatan, 2. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau, 3. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.
Fundamental ekonomi. Artinya segala hal yang menjadi elemen penting dan mendasar dalam aktivitas ekonomi. Beberapa hal tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit anggaran berjalan, dan lain-lain. Indeks pembangunan ekonomi inklusif memuat 3 pilar utama, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi, 2. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, 3. Perluasan akses dan kesempatan. Mari Kak. Iku siapa ya? Iku siapa? Mari. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Monggo, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini materi terakhir. Materi terakhir tentang penyebab aktif kesejahteraan versus penyebab fundamental kesejahteraan. Silakan. Ini terakhir materinya, di depan sudah UAS. Silakan. Monggo yang mau bertanya. Bu Dewi juga sudah ngirim di link PPT-nya Bu Dewi. Bisa mungkin kalau ada pertanyaan. Itu ada juga mengenai apakah bantuan asing menjadi solusi kemiskinan dunia. Apakah bantuan asing, berarti bantuan asing itu kalau kita artikan bantuan itu ada yang bantuan harus tidak dikembalikan, ada bantuan yang nantinya harus dikembalikan. Istilahnya kita punya hutang budi, ya, sehingga ada satu negara misalkan memberikan bantuan ke Indonesia. Pada saat negara itu nanti ada musibah, Indonesia harus mau menolong. Itu negara bisa ditingkatkan secara signifikan. Ini di PPT-nya Bu Dewi ada. Meskipun dianggap limpah dari sudut pandang negara, donor jumlah bantuan asing yang diberikan negara-negara miskin belum cukup untuk secara signifikan meningkatkan tingkat pendidikan penduduk negara tersebut. Bantuan asing juga umumnya tidak berdampak pada teknologi atau efisiensi produksi. Sehingga dalam hal ini kebanyakan bantuan itu tidak berdampak positif, lebih banyaknya berdampak negatif nih, terutama istilahnya kalau kita itu dibantu pasti mempunyai hutang budi. Malah negara kita saat ini katanya mau mengurangi hutang, kenyataannya malah menambah hutang. Kemarin sudah menandatangani berapa miliar, berapa triliun itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kemudian ada yang kedua. Bantuan asing bahkan tidak diinvestasikan pada teknologi baru atau pendidikan yang diakibatkan dari korupsi. Ya. Jadi bantuan itu tidak diinvestasikan atau tidak diberikan kepada suatu teknologi untuk teknologinya. Bisa Anda ketahui bahwa negara kita berusaha untuk mengurangi korupsi, tapi korupsi itu tidak bisa dihapus 100%. Kalau ingin menghapus, maka pertama kali kita harus pada suatu rumah tangga sederhana. Korupsi itu bisa dihapus dulu pada rumah tangga sederhana, yaitu pada ruang lingkup
rumah tangga sendiri. Misalnya ada ayah, ibu, dan anak. Itu pun bisa diartikan, Bu, kenapa kok pada ruang lingkup sederhana itu orang tua dan anak? Ya, dari mulai itulah nanti kita bisa menghapus korupsi secara lebih besar lagi dalam lingkungan RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, kemudian baru dalam satu ruang lingkup negara. Kalau hanya dalam ruang lingkup biasa tidak bisa mengatasi, maka untuk orang lingkup yang lebih besar lagi, maka korupsi tidak bisa dihapus. Sehingga bisa dikatakan bahwa bantuan asing ini untuk mengatasi kemiskinan dunia, untuk mengurangi kemiskinan dunia, bisa dikatakan itu kadang adalah sia-sia. Kebanyakan tidak ada yang tampak, misalnya oh ini bantuan dari asing. Kebanyakan ini tidak tampak dalam suatu investasi. Ya, silakan. Ada? Lanjut ya. 3. Lebih fundamental. Jika akar kemiskinan adalah lembaga ekonomi ekstraktif yang dianut banyak negara dunia, maka bantuan asing yang mengalir ke lembaga demikian tidak akan memperbaiki penyebab fundamentalnya. Nah, maka dilihat dulu penyebab dari kemiskinan fundamentalnya itu apa di sini. Nah, penyebab fundamental kesejahteraan di atas tadi ada geografi, ada budaya, ada lembaga. Itu penyebab fundamental kesejahteraan ya. Bisa Anda lihat di PPT-nya Bu Dewi kalau membuka itu penyebab fundamental kesejahteraan. Penyebab fundamental kesejahteraan adalah faktor-faktor menjadi akar masalah dari perbedaan pada penyebab aktif kesejahteraan, yaitu geografi, budaya, lembaga, eksperimen alami dalam sejarah. Ada 4. Kenapa geografinya? Masyarakat itu akan sejahtera jika dilihat daripada geografinya, keadaan daripada cuacanya, letaknya, letak dalam suatu daerah itu, apakah bagus atau tidak. Ya. Kemudian budaya. Pada budayanya, kulturnya, perbedaan nilai dan budaya secara fundamental menyebabkan perbedaan kesejahteraan di berbagai negara. Contohnya misalnya, sebagian masyarakat memegang nilai yang mendorong investasi, kerja keras, dan menerapkan teknologi baru, sementara masyarakatnya masih percaya dalam hal takhayul. Misalkan, dalam suatu daerah, ada daerah yang sudah maju, tidak percaya akan hal takhayul. Tapi ada lagi, suatu daerah masih percaya pada takhayul. Misalnya, satu desa ya, itu ada kepercayaannya harus ke Kepo. Kepo itu satu tempat yang di tengah-tengah ada sawah, itu ada tempat seperti pohon ya. Nah, itu biasanya diberikan sesaji biar nantinya panennya bagus sehingga nanti masyarakatnya bisa sejahtera. Tapi ada lagi, sudah modern, sudah tidak percaya hal-hal itu. Dia tidak melaksanakan budaya daripada masyarakat yang dulu, nenek moyang dahulu itu tidak dianut. Dia menggunakan dengan prinsipnya sendiri, yaitu secara modern. Dan ini pun kadang ada yang percaya, ada yang, kalau yang percaya itu tahayul, jangan merasakan bahwa itu karena adanya kita membuat sesaji. Tapi ada juga bahwa dalam suatu menanam padi tidak bagus itu karena bukan karena kita tidak memberikan sesaji, tapi memang sekarang ini sistemnya, musimnya, atau mungkin atau apapun sudah mengalami perubahan, harus lebih modern lagi. Nah, silakan, mungkin ada pertanyaan, Mbak, Mas. Halo, tes.
Ya, Suaranya Bu. mana? Iya. Ngantuk ya? Dengar ya suara saya? Dengar. Dengar. Ngantuk ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada nggak mengenai kesejahteraan dan khususnya penyebab fundamental? Saya tunggu kalau ada pertanyaan, Mas. Ini terakhir, materi terakhir, minggu depan kita sudah UAS. Ya. Pesan saya kalau UAS, satu lagi ya, dilihat materinya. Mata kuliahnya apa? Jangan asal upload ya. Mata kuliah makro yang diupload mata kuliah lain. Soalnya A yang diupload soal B. Maksudnya jawabannya beda dengan soalnya ya. Terus kalau diminta dalam bentuk PDF, ya PDF jangan Word karena kadang Word nggak bisa dibaca. Ada lagi yang sudah ngirim tapi tidak bisa dibuka. Jadi tidak ada datanya. Ya, mohon nanti diperhatikan itu. Ya, waktunya juga dilihat, jangan sampai ngirim jawaban ujian warnanya pink. Untuk semua dosen, bukan saya saja, karena kalau nanti warna pink, nilai kamu akan berkurang, akan dikurangi. Setiap dosen tidak sama kebijakannya, ya. Itu pesannya Bu Dewi, ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Untuk kisi-kisinya gimana, Bu? Kisi-kisinya ini kan online ya, open book. Jadi meskipun nggak ada kisi-kisinya kan sama saja ya. Pokoknya yang dipelajari itu. Jadi setelah babnya UTS ya. Materinya setelah UTS. Jadi yang apa di atasnya UTS sudah tidak keluar ya. Jadi bab materinya itu bab 9, 10 sampai ke bawah bab 15 ya. Ada yang tanyakan? Enggak, soalnya 3 ya. Sudah nggak ada? Halo? Sudah ada, Bu. Iya, apa? Silakan. Halo, ya Mbak. Saya tunggu. Recordingnya dinyalakan semua ya. Wajahnya biar kelihatan banyak. Jangan 1-2 orang saja. Ini terakhir, mohon dinyalakan biar kelihatan wajahnya. Ya. Bagus. Ini terakhir darinya. Sudah nggak ada pertanyaan? Masnya mungkin? Pak Paramita, Ahmad, Rani, Mas Kiki Vero, Pak Andi, Melenia, Ahmad Jil, Sura, Kariza, ada pertanyaan? Intan, Rahmat Taufik, Kofifa, Tasya, Anissa, Wulan, ada yang tanya? Tidak ada? Paham semua? Mas Kiki? Cukup? Cukup? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya? Berarti sudah jelas yang mengenai kesejahteraan ya dan fundamental. Halo, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Semoga materi kita dari awal sampai akhir ini
bermanfaat dan barokah, dan nantinya Anda bisa mengerjakan soal UAS dan mendapatkan nilai yang baik. Diperhatikan juga perintah daripada sebelum mengisi soal ya. Nah, kalau sudah nggak ada pertanyaan pada materi ke-15 yaitu topik yang ke-15 ini, maka saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu pada waktu nanti UAS ya. Ya, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.